Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Kau masih mengizinkan kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati kami semua, khusus untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kau uratin hamba-Mu dalam keterbatasan, terus memampukan hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan pada malam hari ini menjadi bagian kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam selamat malam bagi kita semuanya. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur ada kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan ini terambil dari surat Filipi pasal 1 ayat ke-27 sampai ke-30. Beginilah firman Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu, tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum lebih jauh kita membahas teks firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita membahas siapa sebenarnya penulis, siapa sebenarnya penulis surat Filipi itu dan ditujukan kepada siapa. Ya, surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam keadaan bahaya. Kenapa saya katakan dalam keadaan bahaya? Karena kenapa? Dalam keadaan penulisan kitab Filipi ini, bahwa dia dalam penjara. Maka saya katakan tadi bahwa dia dalam bahaya pada saat itu. Maka dari itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu hal yang kita perlu tahu bahwa Paulus menuliskan surat ini bukan karena dorongan orang lain, bukan karena keinginan, bukan karena permintaan jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Tetapi dia menuliskan surat ini dengan kesadaran dirinya sendiri, dengan hati yang tulus, dengan dia mengingatkan orang-orang yang dia layani sebelumnya, yaitu jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Maka dari itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, surat ini adalah surat nasihat untuk berjuang, untuk teguh di dalam Tuhan. Dia menasihati orang-orang jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Karena kenapa? Gereja Tuhan atau orang-orang jemaat yang ada di Filipi pada saat itu sedang mengalami masalah atau sedang mengalami ajaran yang sesat pada saat itu. Maka dari itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, teguh di dalam iman. Kata teguh ini adalah suatu yang tidak goyah, teguh di dalam iman, kokoh. Dia memiliki pendirian sendiri. Dia tidak mendengarkan omongan orang lain, tetapi satu hal yang kita tahu bahwa dia fokus untuk memperjuangkan, untuk mempertahankan imannya seperti begitu. Ya, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam teks ini, kenapa saya angkat tema teguh di dalam iman? Karena ini adalah nasihat untuk berjuang. Ini adalah keinginan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, supaya mereka tetap teguh di dalam iman. Karena kenapa? Di dalam kehidupan mereka pada saat itu, mereka kan sedang mengalami yang namanya ajaran sesat pada saat itu. Ya, Bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini ada
dua cara yang perlu kita lakukan untuk tetap teguh di dalam iman. Yang pertama yaitu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Terdapat dalam ayat ke-27 dan disambung dalam 28. Begini firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam poin yang pertama ini adalah kata berpadanan. Berpadanan istilahnya seimbang, berarti sama dengan Injil Kristus, berarti hidup yang sama dengan Injil Kristus. Perlu kita tahu kenapa kita harus sama dengan Injil Kristus. Ada apa dengan Injil Kristus, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan? Injil Kristus adalah itu hal yang benar. Itu kita mendapatkan kunci atau kita mendapatkan jalan keluar bagi problem kehidupan kita saat ini. Kalau kita lihat dalam keadaan jemaat di Filipi pada saat itu, dalam keadaan mereka sedang mengalami ajaran sesat, ketika mereka tidak teguh di dalam Tuhan, ketika mereka tidak berpadanan dengan Injil, karena hanya Injil inilah yang membuat mereka sanggup melewati semua masalah itu. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini pada malam hari ini mengajarkan kita supaya kita fokus dengan Injil Kristus. Karena hanyalah Injil Kristus itu yang membuat kita, yang memampukan kita untuk melewati semua masalah yang kita hadapi saat ini. Dalam ayat 27 ini dikatakan, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita tahu bahwa iman kita bertumbuh karena kita berpadanan dengan Injil Kristus. Di ayat ini adalah kita tahu bahwa sebenarnya Rasul Paulus punya keinginan, punya kerinduan untuk melihat jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa dia sangat terbatas karena dalam keadaan di penjara pada saat itu. Makanya dia tidak datang melihat jemaat di Filipi pada saat itu. Maka dikatakan supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa jemaat yang ada di Filipi pada saat itu bertumbuh di dalam Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah kerinduan Paulus terhadap jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Meskipun dia tidak datang, meskipun dia tidak melihat jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, tetapi dikatakan dalam ayat ini, meskipun dia tidak datang, tetapi dia mendengarkan bahwa jemaat yang ada di Filipi pada saat itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan ketika mereka menghadapi cobaan, mereka akan melewati itu semua hanya bersama dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-28 dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-28 ini adalah menjelaskan bahwa ketika mereka sudah hidup di dalam Tuhan, ketika mereka sudah teguh dalam iman, maka musuh mereka tidak bisa digentarkan. Karena kenapa? Mereka sudah hidup di dalam Tuhan, mereka sudah berpadanan dengan Injil Kristus seperti begitu. Maka saudara-saudara yang diberkati, ketika kita berhadapan kepada Tuhan, ketika kita
dengan Injil Kristus, maka apapun yang menjadi masalah kita, apapun godaan kita, bisa kita lewati hanya dengan berpadan dengan Kristus. Dan dikatakan dalam ayat ini juga, ini adalah suatu bagi mereka semuanya itu tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Kenapa dikatakan Paulus seperti ini? Mungkin bagi mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa mereka memandang kita ini adalah binasa. Tetapi apa kata Paulus? Bagi kamu, berarti tertuju bagi orang-orang yang ada di Filipi pada saat itu. Itu bagi kamu. Ketika kamu bisa melewati itu semua, itu adalah tanda keselamatan bagi kamu. Ketika kita bisa melewati itu semua masalah yang kita hadapi, ketika kita sudah melewati itu semua dengan iman kita, iman yang teguh di dalam Tuhan, kita melewatinya, itu adalah suatu tanda keselamatan bagi kita. Selanjutnya, dan itu adalah datangnya dari Allah. Terkadang kita selamat atau melewati setiap masalah, terkadang kita menganggap bahwa ini karena saya, ini karena orang lain. Tetapi di sini dikatakan bahwa keselamatan itu dari Allah. Kita selamat dalam godaan, kita selamat dalam segala masalah yang kita alami saat ini. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena keselamatan daripada Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena orang lain, tetapi satu hal yang kita ketahui bahwa kita selamat itu berasal dari Tuhan. Itu karena Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita dalam poin yang pertama ini, bahwa hidup berperan dengan Injil. Ya, pertanyaan bagi kehidupan kita saat ini, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan ini? Apakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempertahankan iman kita kepada Tuhan, apakah kita sudah berpadan dengan Injil? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus teguh untuk mempertahankan ini. Karena kenapa? Orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu banyak hal yang dia alami, banyak masalah, banyak tantangan yang dia alami. Makanya perlu dia teguh dalam mempertahankan iman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita selama ini hidup kita kurang berkenan di hadapan Tuhan, atau ketika kita mengalami masalah, kita cepat goyah, kita cepat menyerah. Marilah kita belajar dengan firman Tuhan pada poin yang pertama ini. Marilah kita berpadangan dengan Injil Kristus, karena hanyalah dalam Injil Kristus itu adalah kita mendapatkan jalan keluar atau solusi bagi masalah kita tersebut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, poin yang kedua, yaitu siap untuk menderita. Terambil dari ayat yang ke-29 sampai ke-30. Sebab kepada mereka kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat ini adalah suatu kerinduan Paulus atau suatu ucapan Paulus terhadap orang-orang jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, mereka sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi mereka dikaruniakan itu semua bukan hanya karena mereka percaya saja kepada Tuhan, tetapi apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, adalah menderita untuk Kristus. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa penderitaan orang-orang yang sudah percaya bukan hal yang gampang. Tetapi kalau kita menganggap sepele cobaan yang kita hadapi, maka kita tidak bisa melewatinya dengan baik. Maka saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan,
pada malam hari ini kita belajar dalam pribadi Paulus pada malam hari ini. Bagaimana dalam pelayanan Paulus banyak hal yang dia hadapi, banyak penderitaan yang dia hadapi. Dia dicaci maki, dia dianiaya, bahkan dia di penjara pada saat itu. Kita tahu bahwa Paulus di penjara itu karena Injil, bukan karena keegoisannya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena Injil. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin dalam pelayanan kita banyak hal yang kita alami, banyak penderitaan, banyak masalah, problem yang kita hadapi dalam pelayanan kita. Tetapi satu hal yang kita ketahui, bahwa masalah itu kita anggap bahwa suatu pembentukan, suatu pertumbuhan supaya kita semakin dekat kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-30 ini, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ini dijelaskan, ini adalah pribadi Paulus. Kita tahu bahwa pribadi Paulus itu penuh dengan penderitaan. Penuh dengan penderitaan. Di dalam pelayanannya, meskipun dalam pelayanannya menderita, meskipun dia dalam keadaan penjara pada saat itu, tetapi dia masih mengingat, dia masih memikirkan jemaat yang pernah dia layani pada saat itu, termasuk jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dalam pribadi Paulus ini yang banyak mengalami cobaan, tetapi dia bisa melewatinya dengan baik. Maka dalam ayat yang ke-30 ini, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kita lihat kepada Paulus, dan sekarang kamu dengar tentang Paulus. Kita tahu bahwa penderitaan Paulus berat, pelayanannya bukan hal gampang, tetapi banyak perjuangan yang dia lewati. Tetapi kita tahu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam melewati sebuah masalah, dalam melewati segala penderitaan dalam pelayanan sebagai hamba-hamba Tuhan, perlu yang namanya keteguhan, perlu yang namanya perjuangan iman, karena hanya imanlah yang bisa memampukan kita, yang bisa melewati kita semuanya. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita juga, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, apakah kita sudah siap untuk menderita untuk Kristus? Apakah hanya selama ini kita hanya menderita untuk diri kita sendiri? Tetapi pada malam hari ini kita belajar melalui firman Tuhan pada malam hari ini bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan untuk menderita untuk Kristus. Ketika kita menderita untuk orang lain, ketika menderita untuk orang yang pernah kita layani, itu ibaratnya adalah kita sudah menderita dalam Kristus. Karena orang-orang yang sudah percaya itu adalah milik Kristus. Maka saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, banyak hal yang kita jalani, banyak hal yang kita hadapi dalam pelayanan. Tetapi satu hal yang kita tahu, kita semua masalah itu kita akan menyerahkan kepada Tuhan. Kita harus teguh di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu hal pengalaman iman yang pernah terjadi dalam kehidupan saya, dan ini adalah yang membuat saya bangkit dan yang membuat saya benar-benar bahwa iman itu perlu dalam kehidupan orang percaya. Sebelum saya masuk ke tempat ini,
banyak hal yang membuat saya khawatir. Karena kenapa? Ketika saya sebelum saya ke sini, dalam hidup saya ini saya menganggur 2 tahun. Dalam 6 bulan saya bersama dengan keluarga saya. Dan yang 6 bulan saya merantau di tempat keluarga. Bukan untuk diri saya sendiri. Tetapi dalam 1 tahun saya belajar untuk mengabdi sebagai anggota perpustakaan di SD yang terkecil. Tetapi padahal dari SMP, dari kecil sudah kerinduan menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam 2 tahun? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam 1 tahun itu mengabdi sebagai anggota perpus di SD. Saudara-saudara yang diberkati, kalian tahu gaji di situ bukan gaji yang besar, tapi hanya 300 per bulan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi setelah itu saya bilang dalam hati saya, Tuhan, saya punya kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan masih belum memberikan jalan keluar untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Maka setelah itu, setelah beberapa bulan saya menjalani proses Tuhan dalam hidup saya, ada seorang pendeta alumni dari sini. Dia berkata dengan saya, kamu mau menjadi hamba Tuhan? Maka saya bilang sama Bapak, bukan hanya sekedar mau, ini adalah suatu kemauan saya dari kecil. Maka dari itu pendeta ini berpikir, kalau seperti begitu, tunggu saja. Minggu depan akan saya mengirimkan formulir. Beberapa minggu kemudian, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika memang ini jalan Tuhan, maka apapun itu cara, saya bisa melewatinya hanya bersama Tuhan. Maka setelah itu, Bapak itu mengantar formulir. Saya isi. Saya berusaha untuk mengisi formulir tersebut. Tetapi satu hal yang kita ketahui pada saat itu, bahwa saya memikirkan, tidak mungkin saya berangkat dari kampung saya sampai ke STT ini tanpa memakai uang. Maka dari situ, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari situ saya bergumul, Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini jalan Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan untuk memanggil pribadi saya untuk menjadi hamba Tuhan, maka apapun yang saya butuhkan ketika saya melangkah dari tempat ini sampai di tempat tujuan, maka Tuhan akan mencukupkan. Apa perjuangan yang saya lakukan pas itu? Dengan gaji yang sedikit, tetapi saya bisa tahan, tidak jajan, tidak membeli apapun, atau tidak berfoya-foya seperti hanya untuk mempertahankan yang namanya cita-cita, hanya untuk mempertahankan untuk menjadi hamba. Maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanpa perjuangan iman, maka kita tidak pernah berhasil. Maka dari itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka dalam firman Tuhan pada malam hari ini kita belajar sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, harus hidup berpadangan dengan Injil. Karena hanya Injil itulah kita mendapatkan jalan keluar. Kita mendapatkan hal yang membantu kita untuk menghadapi segala sesuatu. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih dan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, harus siap untuk menderita. Mungkin dalam pelayanan kita saat ini banyak hal yang kita lewati, penderitaan yang kita lewati. Tetapi marilah kita belajar melalui firman Tuhan ini,
bagaimana seorang yang sudah diselamatkan harus mengandalkan Tuhan, bahkan harus berpada dengan firman Tuhan. Ya. Pada malam hari ini demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Adalah firman Tuhan ini menjadi bagian kita, akan menjadi tema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, atas firman-Mu yang terus mengingatkan kami bagaimana kami seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahkan kami tetap teguh untuk berjuang di dalam iman. Tuhan, ajarin kami supaya kami tetap berpegang dengan Injil Kristus, karena hanya Injil itulah yang membuat kami bisa melewati segala penderitaan itu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan juga siap untuk menderita dimanapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kerinduan kami pada malam hari ini. Biarlah firman menjadi bagian kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.